Kiat Sukses Masuk Perguruan Tinggi oleh Wulan Novitasari Suheri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Salam semangat, salam sukses. Ketika kita akan memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kita harus mengenal dulu bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama yaitu universitas. Universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Setiap fakultas dibagi lagi dalam program studi atau jurusan. Yang kedua yaitu institut. Institut adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Misalnya memiliki program studi peternakan atau pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya sekolah tinggi seni rupa memiliki jurusan seni lukis, seni patung, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu akademi. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Yang kelima yaitu politeknik. Politeknik adalah serupa dengan akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Berikut beberapa pilihan jalur masuk kuliah yang bisa kamu eksplorasi. Pertama yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN. Jika kamu adalah siswa kelas 12 dari SMK dengan akreditasi top dan ingin masuk ke perguruan tinggi, maka jalur undangan atau SNMPTN layak kamu coba. Kamu tidak perlu repot-repot mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk. SNMPTN menilai kelayakan calon mahasiswa berdasarkan keunggulan akademik. Yang kedua yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN. Jalur kedua untuk dapat masuk PTN yaitu melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK atau yang disebut juga dengan SBMPTN. UTBK diselenggarakan secara serentak di 74 titik yang ada di Indonesia. Kamu memiliki kesempatan 2 kali untuk mengikuti UTBK ini. Yang ketiga yaitu seleksi mandiri. Selain SNMPTN dan SBMPTN, beberapa PTN juga mengadakan penerimaan mahasiswa secara independen. Yang keempat yaitu penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri atau PMDK-PN. Jalur untuk masuk Politeknik Negeri ini hampir mirip dengan SNMPTN, yaitu dengan mengandalkan prestasi akademik dan tanpa ujian tertulis. Yang kelima yaitu ujian masuk perguruan tinggi kedinasan. Seleksi ini merupakan jalur masuk ke lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki afiliasi dengan lembaga pemerintah. Dan yang keenam yaitu seleksi masuk PTS. Seleksi masuk PTS ini kamu tidak harus selalu mengincar PTN karena banyak sekali PTS yang juga menawarkan perkuliahan yang komprehensif. Jika kamu ingin mendaftar ke PTS, setidaknya ada 3 opsi jalur masuk kuliah swasta yang tersedia, yaitu seleksi tanpa tes, seleksi dengan tes tulis, dan seleksi wawancara. Setelah mengetahui bentuk-bentuk perguruan tinggi, program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan Anda, langkah berikutnya adalah menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih. Perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak, baik yang negeri maupun swasta. Selain mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan, juga diperlukan pertimbangan lain, diantaranya 1. Reputasi, kedua metode dan presentasi pembelajaran, ketiga status akreditasi, keempat fasilitas pendidikan, yang kelima prospek lulusan, dan yang terakhir yaitu biaya. Tips cara masuk perguruan tinggi. Yang pertama yaitu tentukan pilihan. Untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kita masih harus menentukan pilihan. Yang kedua, ukur kemampuan diri. Bandingkan kemampuan diri masing-masing dengan kualitas pilihan kita. Yang ketiga, tetapkan alternatif. Jangan hanya puas dengan satu pilihan. Kita tentu harus menyiapkan backup plan jika pilihan pertama gagal.
Yang keempat, cari informasi. Jauh-jauh hari sebelum memasuki dunia kampus, cobalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Yang kelima, perbanyak ilmu. Perbanyaklah ilmu pengetahuan, terutama seputar jurusan yang akan dipilih. Yang keenam, jaga kondisi tubuh. Sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh kita, baik fisik maupun mental. Dan yang terakhir, jalur masuk kuliah. Sekian dari Ibu, semoga saat ini kalian sudah yakin dalam menentukan pilihan ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.